Ini waktu neneknya dibawa ini. Ke Barreskrim ya? Iya. Didampingi kuasa hukum, Elina Wijayanti atau Nenek Elina mendatangi Polda Jawa Timur untuk melaporkan kasus pengusiran paksa yang dialaminya. Kasus tersebut terjadi pada awal Agustus lalu, di mana sekelompok orang yang mengaku anggota Ormas mendatangi rumah Nenek Elina di Jalan Dukuh Kowukan, Sambi Kerep, Surabaya. Salah satunya mengaku telah membeli rumah yang ditempati Nenek Elina berpuluh tahun, sehingga memiliki hak atas rumah tersebut. Namun Nenek Elina merasa tidak pernah menjualnya. Nenek Elina dan keluarga lantas diusir secara paksa, bahkan dianiaya hingga alami luka fisik. Beberapa hari kemudian pemirsa, rumah Nenek Elina dihancurkan hingga rata dengan tanah. Tak terima dengan aksi premanisme, Nenek Elina melaporkan kejadian yang menimpanya ke Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Mandas Malika. Ya, nah itu yang nyuruh ngangkat saya untuk keluar. Untuk keluar, nggak boleh masuk ke dalam. Saya terus disuruh diangkat orang 4, kaki 2, tangan 2. Ya saya lawan. Terus itu tapi dia membawa saya sampai agak luar terus baru diturunkan. Kita melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi setelah kita naikkan penyidikan. Sebenarnya kasus ini sudah kami atensi concern terhadap kasus ini sejak laporan polisi kami terima di tanggal 29 Oktober 2005. Aduh, kasihan ya nenek ya. Ngelihat wajahnya aja kita nggak tega sebenarnya. Oh, ada orang yang tega ya. Itu ormas sudah kebanyakan makan duit kali ya. Kalian tuh apa sih manfaatnya, bener deh? Iya. Cuman jadi centeng, jadi toke, orang-orang yang punya duit, Iya. dan menjolimi orang. Padahal kalian sendiri nggak tahu persoalannya. Iya. Kan orang ormas itu kan. Yang Bro, ada duitnya. Ini nih, misalkan gue Iya. Samuel ya. Halo bro. Iya. Jawab dong. Oh iya ya. Halo bro. Iya. Ini nih ada handphone nih. Iya, iya. Bro, Gimana, minta bantuan nih bro. Apa tuh? Ini ada rumah di Kedaung situ. Udah gua beli. Ya. Cuma yang punya rumah ini kagak mau keluar-keluar. Bisa dibantu nggak? Iya, gampang itu mah urusannya. Asal jelas aja. Aman itu. Jelas Nomor nih rekening ya? masih yang lama kan? Aman. Ya, udah. yang itu ya, yang Swiss ya, yang Swiss kan, Iya, yang biar nggak dilacak PPATK. Oke ya. Iya, bener ya. Tapi bisa aman nggak nih? Aman. Senyap ya? Senyap Itu pokoknya. nanti yang jaga siapa di sana? ada nenek-nenek. Cuma nenek-nenek doang. Udah 70-80 tahun lah. Ya, iyalah. Kecil itu. Aman ya? Aman. Tapi kalau ketahuan apa gue nggak terseret ya? Iya, udah. Oke kalau Aman-aman. gitu. Berapa Ya. lama nih pekerjaan? Besok kelar itu. Serius nih? Iya. Oke kalau gitu. Oke. Iya, jangan lupa ya. Ya, nanti gue transfer. Iya, benar. Ya, nanti kalau udah sukses, gue tambahin. Gitu baru pengertian. Itu anak lu yang udah lulus belum kerja ya? Belum. Kerja di perusahaan gua aja. Bener ya? Aman kan? Oke, cengli kalau gitu. Iya, aman. Iya. Oke. Oke. Oke ya, bro. Thank you ya. Yuk. Iya. Udah gitu doang tuh. Biasanya tuh. Nah, lu kan nggak tahu masalahnya apa. Lah iya. Nggak tahu bener atau enggak. Pokoknya asal aman aja. Kalau ormas yang Aman bener jelas. kan, Udah. bro. Tapi sorry nih, ini surat-suratnya jelas kak. Nah, nggak mungkin nanya sedetail itu. Terus telepon lagi kan, Hmm. udah keluar, udah bisa hancurin nggak? Nah, tapi ini beda sama yang tadi. Oh, aman juga. Jadi dua tuh. Iya. Ngusir neneknya, ngancurin rumahnya. Barang-barang gimana? Barang lu bawa aja. Oh ya udah kalau gitu deh. Cakep kan? Iya, cakep. Nah itu nih, ormas kayak gini yang nggak ada manfaatnya nih. Harusnya kan ormas tuh jelas dulu, wah nggak boleh nih melanggar hukum. Iya. Ini mesti ada putusan pengadilan. Tapi nggak dapet duit kalau kayak gitu. Iya. Lah, jadi penasihat hukum itu namanya, bukan ormas. Si Samuel kan bilang, saya nggak pakai ormas, saya pakai teman saya. Iya. Emangnya kalau temen lu bukan anggota ormas, bisa gitu? Iya. Petenteng-petenteng sendiri. Orang udah jelas pakai seragam, pakai apa, udahlah nggak usah kayak gitu. Jadi buat bro Samuel ya, kita nggak kenal ya, cuma ya ini teguran lah buat Anda, tegurannya langsung dari yang di atas ya.
Bayangkan kalau itu orang tuanya. Ya coba bayangin. Anak lu, orang tua kandung kita, tiba-tiba diusir, dipaksa kayak begitu, gimana perasaannya? Iya. Gimana coba perasaannya kalau orang tua kita diperlakukan kayak begitu? Orang kita ngelihat tadi Nenek Elina aja kita ngerasa ngelihat kayak ngelihat orang tua. Iya, nggak tega kita. Nggak tega. Nggak tega kan lu. Kita negara hukum. Ya bisa dibicarakan baik-baik. Bisa dibicarakan baik-baik. Minta lurah, minta aparat setempat. Atau kalau enggak, kan kalau namanya eksekusi rumah mesti putusan pengadilan. Iya, betul. Bukti bahwa Anda udah membeli. Bukti bahwa Anda udah punya akte jual beli. Iya. Bukti bahwa Anda udah punya itu dibuktikan ke pengadilan, Dondri. Iya, benar. Nggak bisa sembarangan kita ambil rumah terus usir. Ketika sudah ada surat pengadilan, baru. Dan gini. yang pelaku eksekusinya juga bukan. Dan gini, ketika Anda juga ngaco juga nih Samuel. Kalau tanah warisan, rumah warisan, nggak bisa dibeli tanpa fatwa waris. Iya. Nggak bisa tuh para ahli waris nggak tanda tangan. Harus sepakat dulu. Nggak bisa tuh. Anda kan harus beli kan lewat notaris. Ya. Kalau kita lewat notaris, harus nanya, ini rumah siapa? Rumah Pak Suwiryo. Pak Suwiryo mana? Udah meninggal. Oleh ahli warisnya ada? Ada. Panggil. Iya, kumpulin. Kumpulin. Bener nggak Anda mau jual rumah ini? Ya. Bener. Oke, bikin surat Nilainya perjanjian. berapa gitu. Itu kan juga menghindari konflik di antara ahli waris. Iya, jadi Anda juga ngaco, Mel. Panggilannya Mel ya? Well. Sam. Sam. Kalau well, Iwel dong ya. Anda juga ngaco, Sam. Anda beli rumah warisan hanya berdasarkan satu orang, nggak bisa. Nggak. Makanya dia nggak mau ke pengadilan, karena di pengadilan kalah. Iya, benar. Nggak bisa. Orang kalau mau bikin sertifikat aja, misalkan nih, ini saya kasih contoh nih. Iya. Anda punya keluarga 4, ahli waris. Iya. Pengen bikin sertifikat dari tanah bapak kita. Iya. Itu satu orang maju. Nggak bisa. Dia mesti punya namanya surat kuasa ahli waris. Betul. Bahwa misalnya Andri nih, Andri adalah orang yang ditugaskan oleh ahli waris untuk mengurusi semua hal. Betul. Termasuk menjual, nego segala macam, dan itu mesti ada surat kuasanya. Iya. Ditanda tangan oleh para ahli waris. Kalau nggak ada itu, nggak bisa, ditolak sama pengadilan. Iya. Anda mewakili ahli waris, mana surat keterangan ahli waris? Keterangan bahwa Anda memang ditunjuk oleh para ahli waris untuk menjadi orang yang menjual. Nggak ada, nggak bakal menang. Iya. Jadi gini kepikirannya, kalau misalnya dia kecelek nih ya, misalnya kita positive thinking nih, emang dia beli? Saya beli kecelek gitu, masa iya sih? Iya, nggak paham. Kan dia gitu. agen properti pengalaman. Nah itu dia. Dri, di mana-mana saya jual tanah ya, datang agen properti, itu jagonya minta ampun. Iya. Itu mereka udah dari lihat sertifikat aja, cet. Oke. Mas cepet banget. Saya udah biasa kayak gini. Iya. Bapak ahli warisnya? Iya. Berapa orang? Fatwa warisnya ada? Lihat. Iya kan? Pasti nanya kan? Iya. Fatwa warisnya mana? Ada. Anaknya ini. Kan nggak mungkin kecelek. Nggak mungkin. Iya. Nanti ini kita selesaikan ke notaris ya? Iya, betul. Udah beres. Mereka udah jago banget. Jadi nggak mungkin si Well ini si Sam. Si Well. Sam ini ketipu tuh nggak mungkin. Nggak mungkin. Itu udah di luar logikanya aja. Saya mau jual tanah kemarin. Iya. Tapi tanah ini dimiliki oleh atas nama orang lain sertifikatnya. Iya. Bapak saya beli, tapi belum dibalik nama. Tidak ada akte jual beli, namanya zaman dulu tahun 70. Cuma ada kwitansi. Iya. Kwitansi transfer pembelian tuh ada. Cuman akte jual beli belum sempat dibikin, orangnya keburu meninggal. Jadi bapak saya udah ya udahlah, yang penting tanah udah punya kita. Kita mau jual nih, sebegitu-begitunya. Udah rumit itu. Nah rumit kan, ini tanah atas nama siapa? Atas nama orang lain. Ini siapa? Teman bapak saya. Orangnya ada, udah meninggal. Keluarganya, ya nggak tahu kita tinggal di mana. Akhirnya telusurin. Terus nggak ada, udah susah. Sertifikat atas nama dia. Ya udah, AJB ada? Nggak ada. Wah repot nih, kwitansi nggak berlaku mas. Oh nggak bisa kwitansi. Ya udah, saya minta SPH, surat pengalihan hak. Nggak ada juga. Nggak bisa saya kalau kayak gini. Kalau ada SPH itu cukup. Dibilang itu dia bisa bantu, bisa ngurus. Tapi kalau nggak ada surat pengalihan haknya, bisa jadi nanti ahli waris dari si orang ini komplain. Ya, nanti kita nggak tahu nih, nuntut. Iya. Ini tanah warisan gua kenapa lo ambil? Ya karena kita udah miliki, mana bukti bahwa Anda
ada jual beli? Nggak ada. Mana bukti bahwa saya mengalihkan hak? Nggak Iya, ada. iya. Mana bukti pengadilan? Nggak ada. Dan jangan salah loh, sertifikat bisa dipalsuin. Wah, Iya kan? sertifikat ganda itu bahkan ada orang punya sertifikat 3. Itu asli lagi, Asli. bukan palsu. Iya kan? Iya, jadi Iya. gini nih. Ini bahaya. Ini cara mafia hukum nih, mafia tanah bekerja nih ya. Dilihat nih, ini kayaknya rumah ini yang nempatin ibu-ibu tua, anaknya jarang nongol. Iya. Kayaknya bisa kita permasalahin nih, Iya. bisa kita ini nih. Oke deh, pura-pura lah beli mau cari rumah, bisa satu. Atau cek di BPN, Iya. ini rumah punya siapa nih, dicek. Ah. Makanya ada oknum BPN tuh. Iya. Ada oknum BPN dicek. Wah, dibikinlah sertifikat ganda yang sama. Kemudian Klaim. diklaim. Masuk, datang ke situ, Bu, ini saya mau, ini tanah sengketa. Loh, ini tanah suami saya. Ini udah turun-temurun. Turun-temurun, dan saya ada sertifikatnya. Maaf, Bu, suami ibu itu sertifikatnya palsu. Nah. Saya juga punya sertifikatnya. Banyak tuh yang begitu. Iya, atas nama dia. Iya. Si ibunya bingung lah, kok bisa begini ya? Iya, saya mau ambil rumah ini, oh nggak bisa dong. Masuklah ke pengadilan. Nah makanya perlu ada tuh ya, cek akta jual beli. Iya, di pengadilan si ibu ini nggak punya pengacara, nggak punya duit. Kalah. Sementara si mafia tanah ini punya pengacara, udah kong-kalingkong. Hakimnya udah cincai juga. Jadi di pengadilan itu diuji, menang, angkat kaki tuh ibu. Itulah praktek mafia tanah yang Ya. terjadi di negeri ini sekarang. Jadi ini darurat nih buat Pak Nusron. Ini yang sering terjadi dan oknumnya semuanya muaranya ada di BPN. Iya. Jadi kalau BPN-nya benar, urusan tanah ini benar semua. Iya. Tak- Betul. Banyak orang BPN yang benar tuh banyak banget. Ada, Andri, Banyak. saya ngurus sertifikat dibantu sama orang BPN tuh keren banget. Presisi ini. Tapi banyak juga yang terutama di beberapa daerah yang wah kacau. Dia juga terlibat juga Iya. gitu. Jadi Ya ujung-ujungnya duit juga. ya iya itu yang terjadi. Dan termasuk itu beli-beli tanah untuk developer, melibatkan RT, RW, lurah. Iya. Kalau tadi dilihat sih tanahnya memang strategis ya. Wah, itu Lokasinya strategis loh. juga. Ada masjid, Jalan besar. jalan besar, ada itu Luas lagi. mungkin si Sam itu udah horny banget kali ya. Keren banget kalau gue punya tanah ini, terus Iya. atau dia mau jual ke Betul. orang buat minimarket, kayaknya Minimarket, oke nih. Iya. Ya kan, buat- Hotel aja jadi. jadi hotel tuh. Hotel jadi. Hotel jadi. Buat itu loh kayak Kos-kosan sekarang tuh kos-kosan. lagi rame. Cakep tuh kos-kosan. Iya. Buat itu toko alat rumah tangga. Ah, yang lagi iya. viral tuh banyak kan? Betul. Gitu. Iya. Buat kos-kosan, hotel bisa. Gede loh, lumayan loh. Lumayan. Dan ini apa ya yang ya mudah-mudahan ya tadi ya Mas Gaib ya. Ini jadi atensi buat semuanya. Ini kan salah satu contoh kecil. Cuman kalau kita lihat ya kasus-kasus serupa ini banyak yang mungkin tidak terblow up karena nggak viral. Iya. Iya. Jadi ya atensi tadi buat BPN ya kan untuk memperbaiki lagi sistem. Termasuk buat Bapak Ibu, teman-teman kita, warga sekitar, kalau punya tetangga tiba-tiba rumahnya dirubuhin, lapor langsung. Buat RT, RW, udahlah nggak usah terlibat-terlibat kasus-kasus begini. Iya. Tugas Anda bantu warga, lindungi warga. Itu warga Anda loh. Iya. Iya. Jangan Jangan malah akhirnya dijolimi. dijolimi. Iya. Gemes ya? Makanya tuh ya, kalau orang itu seorang ibu, karmanya ibu tuh gitu tuh. Buat ya, mungkin Anda Sam. iya, saya bisa menjolimi warga lain. Iya. Tapi Anda lupa, yang Anda jolimi adalah seorang ibu. Doanya tuh mabrur. Sampai getar tuh Arasi. Kalau dia kecewa, marah, ini nih akibatnya. Iya. Dan mudah-mudahan kasusnya tidak berhenti sampai di sini, Mas Gaib ya. Semua harus diungkap. Dan ini juga kasusnya bisa dibongkar juga. Tadi Mas Gaib bilang jangan-jangan ada di atasnya dia siapa. Iya. Bongkar sampai ke atas. Ya. Dan harapannya segera tuntas dan terbukti memang siapa yang benar, siapa yang salah. Ya. Oke, kita ketemu lagi Sobat Sindo di The Comment di minggu depan. Tetap stay tune di Semangat. YouTube-nya Sindo News. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, oh ya, selamat tahun baru karena nih awal tahun baru, jadi
selamat tahun baru dan mudah-mudahan di tahun yang baru ini kita semakin moncer. Iya, semakin berkah. Berkah. Amin. Sampai jumpa. Jaga Assalamualaikum. rumah Anda, jaga sertifikat Anda. Jangan asal kalau ada yang mau minta, orang mau beli rumah, bisa foto kan sertifikatnya dengan logonya Anda foto, Anda Wah, kirim. jangan. Wah, ngeri. Jangan. Jagain sertifikat Anda. Dan kalau ada kasus-kasus serupa boleh di komen. Ya, lapor. Lapor ke kita boleh. Nanti kita coba bantu. Oke, Sobat Sindo. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.